Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana gelombang terbentuk? Gelombang terbentuk melalui sebuah proses yang disebut dengan arus air laut. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Arus laut memiliki berbagai fungsi penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia, di antaranya yang pertama yaitu distribusi nutrien. Arus laut membawa nutrien dari dasar laut ke permukaan, mendukung produktivitas primer seperti plankton yang menjadi dasar rantai makanan laut. Yang kedua yaitu penyeimbang suhu. Kenapa sih arus laut membantu menyeimbangkan suhu? Karena arus laut mempengaruhi suhu laut karena membawa massa air dengan karakteristik suhu tertentu. Lalu yang ketiga ada beberapa spesies laut bergantung pada arus laut untuk migrasi dan penyebaran larva. Bumi berevolusi mengitari matahari dan bumi berotasi pada porosnya sendiri, menyebabkan sebuah fenomena yang disebut gradien tekanan arus laut. Gradien tekanan arus laut adalah perbedaan tekanan dalam air laut yang menyebabkan air bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Gradien ini merupakan salah satu pendorong utama terbentuknya arus laut selain faktor seperti angin, rotasi bumi, atau gaya Coriolis, perbedaan suhu, serta salinitas yang terjadi dalam sirkulasi termohalin. Menurut seorang ahli bernama Henry Stommel, gradien tekanan arus laut adalah perbedaan atau perubahan tekanan lateral dalam air laut yang menjadi pendorong utama arus besar seperti Gulf Stream. Menurut beliau, gradien ini seringkali terjadi karena kombinasi interaksi antara angin, gravitasi, dan distribusi massa air di permukaan bumi. Aliran massa air tertahan dan cenderung menumpuk dekat pantai sehingga terbentuk kemiringan permukaan laut atau slope. Tekanan hidrostatik akan bekerja pada bidang mendatar dan nilainya akan bervariasi sesuai dengan tingkat kemiringan permukaan laut, atau yang disebut dengan gradient pressure horizontal. Selanjutnya itu faktor-faktor pembentuk gradien tekanan arus laut. Yang pertama yaitu perbedaan densitas air laut. Densitas adalah perbedaan massa air laut yang dipengaruhi oleh suhu, salinitas atau kadar garam, dan tekanan yang terjadi pada arus termohalin. Yang kedua ada pengaruh angin. Angin yang bergerak di seluruh bumi mempengaruhi pergerakan dari arus laut. Contohnya angin pasat pada Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selanjutnya yaitu perbedaan topografi dasar laut. Perbedaan topografi dasar laut akan mempengaruhi tekanan yang terjadi di dasar laut karena perbedaan permukaan laut. Selanjutnya yaitu pengaruh dari pasang surut air laut. Pasang surut air laut disebabkan oleh gravitasi matahari dan gravitasi bulan yang mengelilingi bumi. Lalu, bagaimana proses terjadinya gradien tekanan arus laut?
Gradien tekanan arus laut terjadi ketika penumpukan massa air di sisi barat samudera cenderung menimbulkan kemiringan muka laut yang menghasilkan gradien tekanan mendatar. Gradien massa air dari tekanan tinggi ke rendah diimbangi oleh gaya Coriolis menghasilkan sebuah arus yang disebut dengan arus geostrofik. Jadi, ketika massa air menumpuk di sisi barat samudra, akan menimbulkan kemiringan muka laut yang menghasilkan sebuah gradien tekanan yang mendatar yang kemudian disebut dengan arus geostrofik. Sekian penjelasan dari saya tentang gradien tekanan arus laut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!